Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Reiha Kanita Zawahamas dalam berita terkini. Hari ini, pihak berwenang di kota Surabaya mengungkapkan bahwa ia menemukan seorang penjual keju aroma yang diduga menggunakan keju kadaluarsa dalam produk yang dijual. Penemuan ini terjadi setelah dinas melakukan inspeksi rutin. Petugas menemukan keju yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya dan dicampur dengan bahan lain untuk meningkatkan aroma. Tentunya hal ini dikhawatirkan akan merugikan konsumen, terutama dalam segi kesehatan. Ibu Farah, oknum penjual keju aroma yang berbahan dasar keju kadaluarsa tersebut. Iya benar, saya penjual keju aroma dan bahan-bahannya itu ada keju yang saya potong kecil-kecil, lalu saya gulung dengan kulit lumpia dan saya goreng. Dan banyak yang suka, dan rasanya itu sangat gurih dan lezat. Tanpa rasa takut, Ibu Farah menggunakan keju yang sudah kadaluarsa dengan dalih karena harganya yang jauh lebih murah. Ya memang, saya menggunakan keju yang sudah kadaluarsa karena harganya lebih murah dibandingkan keju yang biasanya. Dan mubazir kalau saya menggunakan keju yang harganya masih mahal. Ibu Farah tahu bahwa jualannya berbahaya bagi kesehatan konsumen. Tetapi, Ibu Farah tetap memilih berjualan demi mendapatkan penghasilan. Ya saya tahu itu sangat berbahaya bagi kesehatan, tapi saya terus terang, saya tidak bisa membeli keju yang baru karena harganya mahal dibandingkan keju yang kadaluarsa. Karena saya memiliki modal yang sedikit, jadi saya menjual keju aroma dengan harga yang terjangkau. Selagi keju tersebut masih terlihat bagus menurut Ibu Farah dan tak ada komplain dari konsumen, Ibu Farah tetap berani berjualan keju kadaluarsa tersebut. Saya khawatir, tapi sejauh ini belum ada yang mengeluh. Tapi kalau mereka tahu, kan nggak mungkin ada yang beli. Jadi saya biarkan saja kejunya, yang penting masih tetap enak. Faktor keterbatasan ekonomi yang membuat Ibu Farah tetap berjualan. Namun, Ibu Farah berharap pemerintah bisa lebih peduli lagi dengan pedagang kecil agar hal seperti ini tidak terjadi. Aku berharap untuk pembeli agar bisa memahami para pedagang kecil dan untuk pemerintah saya berharap untuk memberi bantuan dan solusi agar mendapatkan bahan yang terjangkau. Demikian berita pada pagi hari ini. Saya Reiha Kanita Zawahamas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bagaimana nih Mbak tanggapannya mengenai berita yang sedang viral, penjual menggunakan bahan baku keju yang sudah kadaluarsa? Menurut saya sendiri, saya pribadi, kasus ini itu sudah sangat fatal dan juga sangat serius karena dalam Islam sendiri dilarang mengonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa. Faktornya karena bisa membahayakan faktor kesehatan. Betul sekali. Makanan yang sudah kadaluarsa merupakan tidak memenuhi syarat halal dan thayyib. Dalam Al-Quran, Allah sudah menugaskan kita untuk makan makanan yang sehat dan bergizi dan tidak memakan makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, selain itu juga menjual makanan yang sudah kadaluarsa juga merupakan tindakan yang tidak etis karena di mana penjual itu wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumennya tentang produk apa yang mereka jual dan bagaimana kualitasnya yang dijual itu. Tepat sekali, penjual yang menjualkan produk yang sudah kadaluarsa merupakan transaksi jual belinya tidak sah dalam syariat Islam. Dan kita juga harus ingat bahwa makanan halal itu bisa berubah menjadi haram jika sudah kadaluarsa atau tercemar. Dan dalam kasus ini itu termasuk ke dalam haram sababi, yakni produk yang awalnya halal menjadi haram karena cara memperoleh atau kondisi makanan tersebut sudah basi, jadi itulah yang membuatnya haram. Nah, dalam kasus ini kita dapat mengambil pelajaran untuk berhati-hati lagi untuk memilih dan mengonsumsi makanan produk
yang dari luar-luar. Harus memastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang halal dan sehat. Mengenai haram halal dalam fikih muamalah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai halal haram serta tindakannya. Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan haram merupakan segala sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Dan hukum penjualan makanan yang sudah busuk dalam Islam, terutama dalam konsep fikih muamalah, yakni dapat diuraikan menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, yakni kelayakan konsumsi. Makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi dianggap tidak layak dan berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, yakni ada dasar hukum. Dalam Al-Quran, Allah melarang umatnya untuk mengonsumsi makanan yang dapat membahayakan dirinya sendiri, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang menegaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu transparansi dalam jual beli. Penjual harus memberikan informasi mengenai produknya. Menjual makanan yang sudah kadaluarsa merupakan tindakan sebagai tindakan penipuan. Yang keempat yaitu haram sabibi. Makanan halal dapat berubah menjadi haram jika diperoleh atau dijual dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, termasuk menjual makanan kadaluarsa. Nah, jadi kesimpulan dari kasus di atas yakni menjual makanan kadaluarsa adalah haram dalam Islam karena dapat membahayakan kesehatan dan melanggar prinsip-prinsip fikih muamalah. Penting bagi umat Islam untuk selalu memilih makanan yang halal, thayyib dan layak dikonsumsi untuk menjaga kesehatan fisik dan juga spiritual.